Baik, oke semuanya, selamat malam. Di sini saya dengan nama Ainyaman Restiana Madea akan memberikan penjelasan mengenai apa yang sudah saya buat, yaitu tentang tampilan dari sebuah sistem bernama Aspen. Jadi Aspen ini adalah sebuah sistem yang akan menampilkan sebuah tempat-tempat wisata yang dapat dikunjungi. Khususnya di sini saya mengambil adalah tempat wisata yang ada di Jepang, gitu. Jadi bisa dilihat di tampilan sebelah kanan itu ada tampilan ya, ini kursornya di sini. Itu ada nama pertama kita menyeting ataupun kita membuat gitu ya sebuah nama sistemnya untuk di bagian awal ketika sistemnya dibuka. Jadi namanya itu adalah Aspen, kemudian di sini ada tulisan ini dan juga ada tombol explore. Jadi untuk menampilkan tampilan awal seperti ini, itu kita bisa lihat dari kode yang ada di tengah. Di ini, kode ini bagian awal itu adalah bagian homepage ya, my homepage. Itu kita menyeting kode inilah yang digunakan ataupun yang akan menampilkan tampilan awal tadi, itu bagian ini, tampilan awal ini. Jadi di kode inilah yang mengatur tampilan tersebut. Jadi di sini kita pertama-tama tentu aja kita menggunakan namanya row ataupun kolom. Jadi untuk row itu kita mengatur sebuah tulisan ataupun icon yang akan ditampilkan di sini di tampilan sistemnya dengan garis sumbu X ya dari kiri ke kanan gitu untuk mengatur jaraknya itu dari kiri ke kanan itu row, sedangkan kalau kolom itu mengatur tulisan ataupun icon dari atas maupun ke bawah yaitu sumbu Y gitu. Di kodenya ini itu bisa dilihat di sini ada banyak tulisan. Di sini ada yang mengatur tentang tulisan aspennya, jaraknya berapa, horizontal atau vertikal, begitu. Makanya di tampilan ini jarak tulisan aspen itu tidak terlalu ke tengah ataupun tidak terlalu ke atas, tapi di sini. Juga jarak di kirinya juga di kiri dan maupun kanan itu juga sama. Dan itulah di sini kita mengatur jaraknya itu bernama padding gitu. Jadi kita mengatur jaraknya itu biar sama rata antara icon ataupun tulisan yang satu dengan yang lainnya agar tidak terlalu berdekatan dan enak dilihat gitu. Itu juga kita menggunakan row dan juga kolom di sini. Tuh, ada kolom, tulisan kolom. Gitu. Kemudian sini juga ada plan tulisan plan your ya, tulisan yang ini ya. Kemudian Luxure sini juga, ini bagian kode inilah yang mengatur tulisan tersebut. Font size-nya berapa, ukurannya berapa, warnanya berapa gitu. Kemudian di sini selain row, kolom dan juga apa tadi padding ya. Kemudian kita di sini menggunakan icon ataupun sebuah logika ya. Di sini ada icon ini kan, ada tombol ya, explore gitu tulisannya. Jadi di kode ini yang akan memberikan logika ketika kita ataupun seorang pengguna menekan tombol tersebut akan diarahkan ke mana, halaman mana. Dan di sini di kode ini bisa dilihat itu akan diarahkan ke halaman home screen yang sudah dibuat di bawah nanti ya kodenya. Jadi home screen barisan kode inilah yang memiliki logika. Jadi ketika on press gitu kan, ketika seseorang menekan tombol itu maka diarahkan ke sini. Gitu. Dan juga kita mengatur tulisannya, warnanya berapa, font size-nya berapa. Jadi itu di bagian tampilan awal gitu. Kemudian selanjutnya adalah ini. Ini adalah contoh ketika tombolnya itu ditekan ya. Nah, sudah ditekan dan akan menampilkan halaman home screen karena kita sudah menyeting di bagian gini, logika ini. Ketika ditekan itu kita akan diarahkan ke sini. Dan inilah bagian kode yang mengatur tampilan home screen ini. Jadi bisa dilihat ada tempat populernya apa aja, recommended dari sistemnya juga apa, nama tempat, rating berapa, begitu. Sama seperti tampilan awal ya. Di sini kita juga menggunakan kolom tentunya, tidak lepas juga dari row karena kita perlu mengatur jarak antar tulisan, jarak dari gambar yang satu dan gambar lainnya, gitu. Itu agak dan juga mengatur jarak ini, tampilan ini gitu. Itu pasti dari setiap kode itu pasti menggunakan kolom dan juga row gitu. Itu kita skip kan kita sudah bahas. Di sini kita juga ada menggunakan padding ya seperti biasa untuk mengatur icon ataupun tulisan antara satu dan yang lainnya agar sama rata ataupun tidak terlalu dempet. Jadi ini bisa dilihat antara gambar ini dan ini ada jaraknya.
Nah, itu diatur oleh padding. Kemudian, selain itu, kita menggunakan yang namanya side box ataupun sebuah list view ya, biar tampilan di sistem itu bisa diarahkan seperti ini, bisa digeser ke kanan ya, kanan maupun ke kiri. Ini juga bisa digeser ke kanan maupun ke kiri. Nah, animasi itu bisa dilakukan karena kita menggunakan side box ini gitu ya, ataupun list view namanya. Jadi gerakan itu kita atur secara horizontal. Kalau misalnya di sini ya ada, kita setting itu sebagai horizontal, makanya di sistem itu bisa digerakkan gitu secara horizontal. Oke. Kemudian selanjutnya kita skip ya. Ini juga ada tampilan detailnya juga ya untuk bagian bawah. Oh ya, kita juga menggunakan yang namanya stack ya. Kita menggunakan stack. Jadi di sini yang menyebabkan sebuah icon itu tampilannya terlihat ini, icon love ini ataupun nama ini tuh berada di atas foto tempatnya, itu karena di kode kita menggunakan namanya stack. Jadi kita mengatur agar sebuah icon atau tulisan itu bisa berada ataupun bertumpuk di atas icon ataupun gambar lainnya gitu. Itu kita di bagian kode ada. Oke. Jadi bisa terlihat di sini kita menggunakan stack ya di baris kode. Ini widget bagian build popular card. Jadi bagian popular card ya, ini. Terus kita menggunakan stack gitu. Jadi ini kita setting dulu lapisan paling bawahnya apa gitu ya. Jadi yang lapisan bawah itu kan tentunya adalah lapisan gambarnya dulu, barulah nanti di atasnya itu kita atur letak posisi tulisan dan juga icon gambar ataupun fitur love-nya gitu. Oke, selanjutnya itu ketika salah satu gambar ini dibuka ya, itu akan menampilkan sama juga, ini kita selalu menggunakan row, column, padding, list ya, ini makanya bisa digeser ke atas ke bawah. Kemudian kita menggunakan stack juga karena di sini kita memerlukan fitur ini ataupun tombol ini di atas sebuah gambar juga ini ya. Jadi di sini kita juga menyeting letak tulisan Fushimi Inari-nya gitu kan, deskripsinya apa, fasilitasnya apa. Dan kebetulan di sini tempat ini itu dia free gitu. Jadi ya beginilah tampilannya dan juga inilah kodenya. Jadi ketika kita pencet ya gitu, itu sama seperti tombol tadi di awal itu, kita menyeting agar ketika kita mengklik salah satu gambar gitu ya, itu akan diarahkan ke tampilan ini gitu, detail screen namanya. Terus sama sini kita juga ada menggunakan kolom gitu kan, stack gitu, list ke atas ke bawah gitu. Itu selalu dipakai ini side box gitu. Kita juga mau mengatur letak tulisannya juga di sini kita selalu atur biar rapi ya, makanya tampilannya itu bisa seperti ini. Oke, itu aja sekian yang bisa saya sampaikan atau presentasikan terkait tampilan sistem Aspen gitu. Oke, itu saja. Mohon apabila penjelasan saya masih kurang, mohon maaf, dan juga apabila ada kesalahan dari penjelasan yang saya ucapkan, saya mohon maaf. Terima kasih.